Anak-anak, marilah kita lanjutkan ya. Jadi di dalam rangka menjaga kesehatan kita yang perlu kita jaga yaitu baik psikis maupun fisik ya. Fisik yang bisa kita lihat ya, kita harus menjaga kebersihan baik itu di dalam rumah. Di dalam rumah tugasnya anak-anak bersama keluarga. Ada istilah yang mengatakan bahwa rumahku adalah surgaku, anak-anak. Oleh karena itu di rumah kalian itu kalian harus membiasakan hidup bersih. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Syukur kalau bisa itu sampah dipilah gitu ya. Ini yang organik, ini yang anorganik gitu ya. Demikian juga di sekolah, demikian juga dalam masyarakat, demikian juga di dalam negara. Contohnya seperti orang-orang, kehidupan orang Jepang itu loh. Orang-orang Jepang itu kan sangat menjaga kebersihan ya. Bahkan ketika ada apa itu dulu keramaian di Indonesia, kalau SEA Games kalau nggak salah, itu banyak orang-orang Jepang, anak-anak muda yang datang ke Indonesia ya untuk melihat SEA Games itu. Dan ternyata mereka ini sangat peduli mengambil puntung-puntung rokok itu ya, yang bersebaran, yang bertebaran ya, dikumpulkan kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Contohnya seperti ini, kita harus peduli seperti itu karena hal ini dapat membantu di dalam kita menjaga kesehatan kita. Sekarang yang kedua yaitu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Bagaimana cara pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial? Caranya yaitu dengan cara menjaga agar masyarakat ini dapat melakukan ketahanan sosial, yaitu membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang-penyandang masalah sosial. Ya misalnya saja seperti dengan dibukanya, kalau sekarang semakin banyak ya, kalau dulu itu kan hampir dikatakan saja itu hampir tidak ada. Tapi kalau pada saat-saat akhir-akhir ini kan pemerintah telah membuka tempat-tempat untuk orang-orang panti-panti jompo misalnya, semacam itu loh anak-anak. Nah itu salah satu dari peningkatan untuk kesejahteraan sosial. Demikian juga mengupayakan agar kehidupan dalam masyarakat ini terjadi suatu kerukunan. Karena jika terjadi suatu kerukunan, maka yang terjadi itu nanti akan terhindar dari suatu masalah sosial. Nah, di sini tentu saja membutuhkan bantuan dari masyarakat. Masyarakat itu harus bisa menjaga bagaimana caranya supaya di dalam masyarakat ini tidak timbul suatu masalah sosial. Pada sub yang A dan B kemarin sudah Ibu sampaikan. Dengan cara apa anak-anak masih ingat ya? Yaitu satu bisa dilakukan dengan cara toleransi, yang kedua yaitu bisa dilaksanakan dengan cara memiliki sikap tenggang rasa dan tepo sliro gitu. Kalau itu dilaksanakan, maka yang terjadi adalah kerukunan di dalam masyarakat. Ini anak-anak mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, kemudian juga menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda. Karena generasi muda itu merupakan suatu generasi yang nantinya akan mendapatkan ketiban sampur untuk mewarisi tanah air kita ini. Nanti yang akan tiba saatnya nanti adalah generasi muda gitu. Oleh karena itu harus dikembangkan iklim yang kondusif terhadap generasi muda. Caranya bagaimana? Ya caranya yang pertama yaitu menggali potensi-potensi yang ada pada generasi muda itu. Dia memiliki potensi apa, bakat apa, minat apa. Nah ini diberikan kesempatan dan kebebasan untuk mengaktualisasikan potensinya tadi. Jadi pemerintah memiliki suatu upaya untuk membangkitkan bakat, minat generasi muda gitu ya. Kemudian tetapi hal ini bukan hanya potensi bakat minat saja, tetapi potensi bakat dan minat ini harus diimbangi dengan
iman dan takwa, serta berakhlak mulia, berjiwa patriotisme, memiliki semangat demokrasi, memiliki semangat kemandirian dan tanggap terhadap aspirasi di dalam masyarakat. Selain itu juga di dalam generasi muda ini harus dihindarkan dari atau dilindungi, pemerintah akan berikan perlindungan terhadap selain kewirausahaan ya, juga melindungi segenap generasi muda agar terhindar dari unsur-unsur yang buruk, seperti misalnya penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Karena kalau generasi muda sampai kecanduan narkoba itu sudah harapannya sudah sangat tipis sekali. Ya saya rasa cukup dulu, nanti Ibu lanjutkan videonya.